Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Waalaikumsalam. siang, salam budaya pendengar setia Pro 1 RRI Jember. Pendengar, di tengah dunia yang saat ini serba terdigitalisasi, serba cepat, serba instan, dan serba digital, kita sering lupa untuk berhenti sejenak dan merenung dan bertanya, kemana sebenarnya arah hidup kita? Ada sebuah warisan budaya leluhur, yaitu wayang, sejak ratusan tahun lalu sudah bisa memberikan tuntunan tentang hidup dan juga tentang kuasa, tentang nafsu, serta tentang kebijaksanaan. Kita akan berbincang santai dalam sebuah obrolan budaya yang akan mengangkat sebuah tema terkait dengan pesan wayang untuk dunia modern. Telah hadir bersama kita di studio untuk kali ini Ki Bambang Setologowo, dalang asal Kabupaten Jember, yang akan mengajak kita untuk menyelami makna wayang dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum Ki, sugeng rawuh wonten ing studio Pro 1 wonten ing siang menika. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kados pundi pawartosipun panjenengan menika? Alhamdulillah sehat walafiat untuk hari ini, dan terima kasih sudah mengundang untuk obrolan budaya di Pro 1 RRI Jember. Nggih. Wayang menika kan kita mangertos nggih Nggih. dados warisan budaya ingkang maknanipun menika wonten filosofi-filosofinipun, nilai-nilai ingkang biasanipun menika nggih Ki nggih wonten ing kehidupan kita sehari-hari ngeten. Leres. Iya kan ya Ki ya? Leres sangat, Banyak Mbak Retno. sekali pesan-pesan yang disampaikan melalui pagelaran Pagelaran sebuah wayang kulit. Nggih, Nah, leres. panjenengan menika ingkang biasanipun dados dalang kan lebih mengerti ya Ki ya, Iya. sebenarnya apa saja pesan-pesan yang bisa disampaikan. Nah, itu akan kita bahas nantinya pendengar dalam obrolan budaya. Tapi sebelumnya Ki, setiap kali kita akan melakukan pagelaran wayang, Iya. itu saya tahu dan saya yakin pasti akan banyak sekali pernak-pernik yang disiapkan dulu. iya. Nah Ki, kita sebagai penikmat wayang itu kan taunya hanya ya sudah wayang digelar ya. Nah, betul. mungkin ngaten Ki, saderengipun panjenengan nggih saged paring informasi criyos dumateng para pamireng pendengar supaya tahu sebenarnya sebelum acara wayang itu digelar, itu sebenarnya apa saja sih Ki yang harus disiapkan dan dilakukan? Ya. Begini Mbak Retno, jadi sebelum pagelaran itu dimulai atau dilaksanakan, terutama tim inti dari penyangga pagelaran itu termasuk dari dalangnya sendiri, para wiyogo, pesinden, termasuk peralatan juga, itu kan kita harus positifkan dulu, kita kondisikan. Kemudian nanti sudah mendekati atau sudah waktunya pementasan itu yang terutama fisik, kesehatan terutama. Jadi kesehatan para pelaku seninya. Nah, kalau untuk dalangnya sendiri, persiapan yang paling penting itu ya satu kesehatan, yang kedua materi itu sudah matang. Jadi nanti kita mau melakonkan apa atau menceritakan apa di dalam pagelaran itu, karena kita tahu sendiri bahwasanya setiap pagelaran wayang itu mengandung makna, mengandung filosofi yang sangat dalam bagi kehidupan. Kalau nanti materinya kita tidak siap, otomatis pesan dan kesan yang akan kita sampaikan kepada pemirsa itu atau penonton nanti tidak akan tercapai begitu. Jadi intinya pagelaran wayang itu bukan hanya sebuah hiburan semata-mata, hanya sebuah hiburan. Kita kembalikan lagi ke fungsi dasarnya, bahwasanya wayang itu sebuah tontonan yang mengandung tuntunan untuk perjalanan hidup manusia. Ngaten Mbak Retno. Tontonan yang di dalamnya banyak tontonan sekaligus tuntunan. Nah, tuntunan menika saged dipun aturaken lumantar menapa Ki?
lewat apa tuntunan itu bisa disampaikan melalui wayang, tokoh-tokohnya kah Nggih. atau jalan ceritanya Ki? Pagelaran wayang itu kalau kita mau mencermati Mbak Retno nggih. Terus mulai awal pagelaran sebelum pagelaran itu dimulai, itu nanti gamelan itu tidak akan berbunyi atau tidak akan mulai mengiringi sebelum sang dalang itu istilahnya apa nggih yen teng pedalangan ndodok kotak. Gitu. Jadi ketika pagelaran itu mau dimulai, itu sang dalang itu pasti akan mendodok kotak minimal 3 kali, dok 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 dodok. Akhirnya gamelan yang di belakang para yoga itu mulai mengiringi. Lah ini apa maknanya? Jadi pagelaran wayang itu kan sebuah gambaran kisah hidup manusia, gambaran hidup. Lah dodokan itu merupakan sebuah simbol bahwasanya kehidupan itu dimulai. Jadi ketika manusia itu mau hidup, itu detak jantungnya itu sudah terasa di situ. Dodokan itu ibarat detak jantung manusia ketika dia pertama kali dimasukkan roh. Itu. Jadi dari situ sudah filosofi awal. Jadi awal dari kehidupan itu dimulai dari detak jantung manusia. Dikatakan hidup karena jantungnya berdetak. Nah, terus ngaten. Kemudian nanti dalang sudah ndodok kotak, gamelan mengiringi, kemudian akan diangkat pertama kali yaitu gunungan. Kalau orang Jawa bilang kayon. Kayon itu kehidupan atau harapan besar. Kayon itu wujudnya wayang besar yang pucuknya itu meruncing atau mengerucut ke atas. Menunjukkan apa? Bahwasanya keinginan manusia atau apa yang diinginkan manusia itu tidak lain hanya tertuju atau memohon kepada Tuhan. Terus sekatae panyuwun, sekatae nopo kemawon menika permohonan. Jadi keinginan hidup kan kayon itu simbol dari kehidupan. Di dalam kayon sendiri, di dalam wayang kayon itu tergambarkan di situ berbagai macam. Ada kera, ada itu melambangkan sifat-sifat manusia, ada sembarang sudah komplit. Nah itu mengerucut ke atas, maksudnya apa? Bahwasanya kita harus ingat, kita hidup di dunia itu diperintahkan dan dititahkan sama Tuhan. Apapun agamanya, apapun sukunya, begitu Mbak Retno. Nah, Ki, naminipun pagelaran wayang menawi dipun siapaken niku panjenengan wau kan sudah disampaikan bahwa materi itu harus sudah siap, kesehatan pasti. Kesehatan karena ini semalam suntuk ya Ki. Semalam suntuk. Nah, ada nggak Ki kearifan lokal yang biasa dilakukan sebelum pagelaran wayang itu digelar? Saderengipun dodok kotak niku wau. Ngaten. Terus pagelaran wayang utaminipun umpami cara kina, cara kuno, cara lawas. Menika ada memang semacam ritual-ritual khusus yang saat ini tetapi saat ini sudah jarang sekali dilakukan oleh termasuk dalang-dalang masa kini, dalang-dalang muda saat ini, dikarenakan mungkin apa nggih? Ya mungkin sudah tergerus sama modern, dunia yang modern, tapi di sisi lain masih ada juga yang masih melakukan, yaitu berdoa Mbak Retno. Jadi meminta sebelum pagelaran itu kita mulai, kita berdoa sesuai keyakinan kita, tetap kita memohon kepada Tuhan semoga pagelaran itu sukses. Kemudian ada yang berdoa diberikan kekuatan semalam suntuk, tidak ngantuk atau tidak putus di jalan pagelaran itu. Jadi macam-macam Mbak Retno. Ada juga kalau cara kuno itu ada yang sambil ngobong dupo, istilah ini ngobong dupo kali tetap ngobong dupo itu pun kita juga memanjatkan doa. Kalau dulu memang
mungkin leluhur kita belum mengenal doa-doa yang katakan seperti doa Sesuai ajaran nggih, agama. sesuai ajaran agama. Dia hanya berdoa sesuai bahasa yang dia mampu kan gitu. Toh pada intinya nanti larinya juga tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu, Mbak Retno. Oh, nggih, niku kearifan lokal Nggih, tiap-tiap kearifan. daerah berarti berbeda. Ki? Berbeda. Terkadang ada piranti-piranti itu terkadang malah yang menyiapkan itu tuan rumah, Mbak Retno. Jadi untuk wilayah katakan Jember sebelah barat itu juga terkadang tuan rumahnya sudah menyiapkan, atau bisa kita bilang semacam sesaji atau sajen gitu. Okay. Tapi ndak mengikat atau ndak harus seperti harus. itu, nggih, Oh, tergantung itu tadi kearifan lokal masing-masing daerah berbeda-beda ya, Ki, ya. berbeda-beda. Nah, ya pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, mempelajari wayang kulit itu memang banyak sekali nilai-nilai filosofi yang kita dapat. Tapi mungkin ini para pemirsa RRI Net juga penasaran nih. Ki Dalang Ki Bambang Setologowo ini adalah dalang dari Jember Selatan, yaitu dari Wuluhan ya Ki. Nah, boleh nggak Ki praktek nih Ki? Nah, pemirsa RRI Net mungkin juga penasaran ini. Dalang Jember itu seperti apa sih? Boleh, silahkan Ki. Saya beri kesempatan untuk Anda praktek untuk simulasi. Monggo, ceritanya, lakonnya terserah nih. Monggo. Jadi dimilain dodok kotak rumien. misalkan ini pagelaran mau mulai, kemudian sang dalang itu untuk menandakan bahwasanya pagelaran itu mulai, kemudian dalang itu pasti akan dodok kotak. Misalkan ini seperti ini. Nah, itu dengan bunyi kotak atau dodokan itu tadi mengisyaratkan kehidupan itu dimulai, ngoten Mbak. Kemudian nanti gamelan mengiringi, setelah itu nanti gunungan diangkat lah. Ini dari sini kalau niki umpami kula saged njlentrehaken nggih Mbak, sebelum nanti kita nggih mraktekan, kalau mau mraktekan ini ndak bawa wayang. Nggak apa-apa Ki. Yang penting dalang itu begitu. Oh iya. Monggo Ki. Jadi nanti dalang itu akan melakukan sendonan atau sulukan, kemudian sebelum pagelaran itu istilahnya cerita itu dimulai, dalang itu pasti akan membaca sebuah narasi. Narasi itu biasanya seperti ini. Suhrep doto pitono, suh werdine sirna rep nenggih swasana tentrem, doto hangesti pitono iku luhur, purna sirna purnaning memala mahanani jagat ayem tentrem, awit kita tansah hangesti marang luhuring kabudayan. Nah, dari kata-kata itu sudah menandakan bahwasanya itu sebelumnya bahasa Kawi nggih. Suhrep doto pitono. Suh itu artinya sirno atau hilang, rep tentrem, doto itu hangesti atau kita selalu berupaya, pitono itu luhur. Jadi kalau kita itu senantiasa mengupayakan atau kita senantiasa berupaya untuk mencapai untuk mencari keluhuran budi, kesucian hati, pasti kita akan mencapai yang namanya ketentraman dalam hidup. Oke. Nah, sak menika pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita break dulu sejenak. Nanti dilanjutkan lagi simulasi jadi dalangnya, tapi nanti langsung merankan siapa gitu ya tadi. Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI tetaplah bersama dengan kami.
Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik pemirsa RRI Net, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami. Kita masih dalam obrolan budaya bersama dalang asal Jember, yaitu Ki Bambang Seto Legowo. Ki, panjenengan wau kan sampun sudah mencoba untuk memberikan contoh nih, kalau misalnya kita mau mengawali mendalang itu apa saja yang harus dilakukan, dimulai dengan itu tadi ya, mengetuk sebuah kotak, kotak atau dodokan. Oke, dodokan. Itu adalah filosofinya pemirsa. Ini adalah dimulainya awal kehidupan manusia, di mana dodokan kotak itu berbunyi seperti detak jantung manusia. Nah, Ki, sak menika mbok bilih nggih panjenengan menawi dalang niku kan biasanipun swanten itu kan beda-beda. Dalang itu kan keistimewanya di situ, Ki. Bisa berperan menjadi tokoh-tokoh yang ada di dalamnya dan suaranya bisa berubah-ubah sesuai dengan karakternya. Saya penasaran nih, Ki Bambang kalau misalnya mendalang dan memerankan sebuah tokoh itu seperti apa, Ki? Ya, makanya itu Mbak Retno nggih. Saya tadi bilang kunci utama suksesnya pagelaran itu kesehatan, terutama penyakit yang paling napa nggih? Leloro ingkang sangat-sangat dipun sirii kalian dalang menika pilek. Oh. Gitu. Karena apa? Bindeng ya. Nggih, Mbok. Karena dalang itu kan memerankan berbagai macam tokoh, berbagai macam karakter dan beda-beda suaranya. Kalau sudah dalangnya pilek, satu malam itu pilek semua wayangnya. Jadi wayang dengan tokoh apapun semuanya pilek. Semuanya pilek, Mbak Retno. Itu iya, oke. Lucu sekali ini. Iya. Gitu. Jadi seperti itu. Misalkan di dalam pagelaran wayang itu kan banyak sekali tokoh yang harus kita perankan atau karakter wayang yang harus kita tampilkan. Maka dari itu tidak mungkin
semua jenis wayang yang kita tampilkan itu suaranya sama. Nah, otomatis di situ kepiawaian atau kelihayan dalang teruji di situ. Harus benar-benar bisa menghayati, harus benar-benar bisa menghidupkan karakter daripada wayang itu sendiri. Nah, jadi pripun nggih, apalagi nanti kalau tokoh-tokoh itu berseberangan, dalam arti ada wayang yang gagah, besar gagah, otomatis suaranya juga harus besar, harus berwibawa. Kemudian nanti dia berdialog dengan wayang cewek atau wayang ratu, kembali lagi mengecil. Lah ini kalau dalang itu kurang lihai atau kurang piawai dalam membawakan juga kalau dalam istilah pedalangan itu jumbuh itu suaranya sama, tidak ada perbedaan antara sijilan sijine karakter wayang itu tidak muncul gitu. Ya, Ki RRI Jember itu kan selalu menyiarkan wayang setiap malam minggu. Nah, kalau misalnya wayang itu hanya kita dengar, kalau suara dalangnya bindeng, kita jadi bingung ya Ki ya. Ini siapa gitu ya Ki. Itu kalau kita hanya mendengarkan suaranya, mungkin kita, oh ini siapa yang ngomong, ini tokoh siapa yang ngomong kan gitu. Lain kalau kita nonton atau kita lihat secara live. Gitu. Dilihat siapa wayangnya yang digerakkan, ya itulah berarti yang ngomong kan gitu. Betul. Nah sekarang Ki Bambang mau jadi siapa nih Ki? Ini misalkan dua tokoh nih Ki. Dua tokoh. Misalkan ini saya ambil cuplikan aja sebuah lakon di mana seorang Bima atau Raden Bratasena itu ingin berguru kepada gurunya yaitu Begawan Durna. Bima ini kita tahu Raden Bratasena itu kita mengenal sebagai tokoh yang teguh pendirian, gagah berani, semboyannya berani mati untuk membela bangsa dan negara. Jadi dia tokoh yang sangat diagungkan sekali, terutama di Pandawa atau Pendowo. Sedangkan Drona ini dikenal sebagai guru yang mempunyai sifat licik atau tergantung nanti lebih memandang ke segi materi seperti itu Mbak Retno. Jadi setiap tokoh wayang itu mempunyai karakter atau sifat masing-masing. Makanya itu sulitnya jadi dalang itu kita harus paham seperti itu Mbak Retno. Iya, betul nih Nah itu tadi. Kira-kira mau jadi siapa nih? Kan sudah dikutip itu ceritanya. Monggo Ki. Ini misalkan percakapan antara Raden Bratasena sama Pendhita Durna misalkan ini monggo. Kita mulai. Iya, pemirsa RRI Net. Nah. Monggo Ki, katuran. Ini misalkan Pendhita Durna itu sedang bertanya kepada Raden Bima. Oh, lole sumolewa sumorante berkutuk monyor-monyor. Ger, anakku ger, Bratasena. Wah, Durna bapakku, pengestuku wae tanpa nono. Habis gitu Begawan Durna itu kan bertanya apa maksud tujuan. Anakku nger, anakku cah bagus. Bratasena, ana kekarepan apa dening sira? Mrepeki marang pun bapa nger, moro kage matura nger, anakku cah bagus, anakku wong piteksa. Wah, Drona bapakku. Yen to pancen kowe ngaku aku iki anakmu muragake, aku kepingin mangerteni ngilmu kang kasebut ngilmu sangkan paraning dumati. Oh lole Ger Bratasena, yen to sira bakal ngupati marang
ngilmu kang aran ngilmu sangkan parang ning dumati kuwi ora gampang ngel, ora gampang. Nanging akeh syarat saranane mongko nganggo bebono. Wah, opo wae kang dadi syarat saranane bakal ndak sagui Drono guruku. Ya, yen to sira bisa mujudake kang aran kayugung susuhe angin, ora awan ora bengi pun bapa saguh bakal mulang mejang kang aran ilmu sangkan paran Nger Bratasena. Jadi Luar seperti biasa. itu contohnya. Oke. Dados wontenipun kedah berubah-ubah Kedah ya Ki ya. berubah-ubah. Ya, itu tadi pemirsa RRI Net bahwa seorang dalang itu memang kondisi suaranya memang harus prima. Nah, Itu kesehatannya betul-betul dijaga Mbak Retno. sebelum pagelaran Sebelum ya, pagelaran. Ki ya. Karena ternyata harus memerankan beberapa tokoh dengan karakter yang berbeda Iya. dan suara yang berbeda juga. Berbeda juga. Nah, Ki kalau boleh tahu di dalam pagelaran wayang itu yang Nggih. kita tahu kan ada tokoh-tokohnya, Nggih. ada karakter-karakternya, Nggih. ada masing-masing karakter itu punya filosofi tersendiri-sendiri. filosofi Nah, tersendiri. itu mungkin Ki Bambang bisa menyampaikan kepada pemirsa RRI Net Nggih. juga. Sebenarnya tokoh wayang itu yang kita kenal siapa saja, Nggih. karakternya seperti apa nih, Ki? Nggih. Kalau umumnya Nggih. pada masyarakat atau generasi saat ini mungkin yang terkenal itu seperti Raden Bratasena, Raden Gatotkaca. Kalau Gatotkaca Nggih, kenal semua ini kayaknya, nggih, gitu ya. tokoh-tokoh Pandawa, tokoh-tokoh Kurawa itu semacam itu. Jadi misalkan kita ambil beberapa tokoh saja yang melambangkan nggih. Seperti seorang patriot atau prajurit. Prajurit itu biasanya menyukai atau mengidolakan tokoh itu seperti Raden Kumbakarna, Mbak Retno. Padahal kita tahu Raden Kumbakarna itu wujudnya adalah seorang raksasa. Raksasa yang wujudnya besar, kemudian giginya runcing, tajam. Kenapa kok malah dijadikan sosok patriotisme? Karena mengingat Raden Kumbakarna itu rela mati demi membela tanah airnya. Ketika itu terjadi perang di Kerajaan Ngalengka, di mana Kerajaan Ngalengka itu diserbu oleh bala tentara Prabu Rama yang berupa tentara kera itu. Yang pada intinya Raden Kumbakarna itu tidak membela kepentingan kakaknya sebagai raja, tapi dia rela bertaruh nyawa karena membela negaranya yang dijajah musuh. Nah, gitu. itu sepertinya adalah karakter yang harus dimiliki oleh kita semua ya Ki ya Kita sekarang semua harus ya. seperti itu. Terutama pemimpin negara juga. Nggih. Gitu. Nah, Ki, wayang itu kan memang dari lakonnya Nggih. itu sering sekali mengajarkan tentang bercerita di sana Nggih. ya, kekuasaan, Nah. tanggung jawab, kadang-kadang sindiran juga ya di dalam situ ya. Kemudian Di sana juga ditokohkan seorang tokoh wayang yang bijaksana Nggih. juga, tapi ada yang juga jahat Nah, begitu ya. nggih. Ki, sebenarnya bagaimana Ki Bambang Setologowo ini bisa memaknai pesan-pesan yang ada dalam kehidupan nyata untuk saat ini yang nantinya mungkin bisa dibawa ke pagelaran wayang Nggih. supaya pesan itu tersampaikan untuk generasi saat ini mungkin Ki. Nggih. Begini Mbak Retno, jadi pagelaran wayang itu kan kadang terbagi beberapa season atau beberapa bagian nggih. Untuk awal pagelaran itu yang namanya jejeran, katakan jejeran itu nanti membahas masalah apa yang akan timbul dalam pagelaran ini nanti yang dirembuk. Kemudian diselingi dengan, biasanya saat ini diselingi dengan campur sari limbuan. Limbuan itu nanti Ada sindennya itu ya. ada sindennya hanya untuk untuk Hiburan itu. hiburan. Jadi nanti ada kayak penonton tuh minta gending-gending itu lewat itulah. Terus dilanjutkan
lakonnya itu. Sebetulnya dalam pagelaran itu sangat banyak sekali filosofi yang bisa kita dapatkan, Mbak Retno nggih. Contohnya, seseorang itu misalkan mempunyai keinginan yang sangat kuat, keinginan yang sangat besar sekali untuk mendapatkan sesuatu atau mencapai target sesuatu di dalam hidup, dia itu dituntut untuk bersabar, kemudian berusaha sekeras mungkin, tahan dengan godaan. Itu akhirnya nanti pada suatu saat, pada akhirnya apa yang dituju itu tadi bisa tercapai. Seperti adegan Raden Harjuno sedang mencari wahyu, misalkan dia bertapa sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan digambarkan di situ tubuhnya dipenuhi dengan tumbuhan, tumbuhan rotan, tumbuhan apa itu menyelimuti tubuhnya. Saking lamanya bertapa, tidak makan, tidak minum, dia hanya meminta, memfokuskan, konsentrasi, memohon kepada Tuhannya. Apa yang dia minta, wahyu apa yang dia minta itu bisa tercapai. Nah, kemudian akhirnya Tuhan mengabulkan yang diminta. Nah, apa sudah selesai dari situ? Oh tidak. Keluar dari hutan tetap ada istilahnya perang cakil, gitu. Bahwasanya manusia itu kalau sudah mencapai sesuatu yang diharapkan, apa sudah berhenti di situ? Oh tidak. Perjalanannya masih panjang. Itu seperti menceritakan perjalanan hidup kita, hidup. gitu ya? Memang wayang itu memang gambaran perjalanan hidup seseorang, Mbak Retno. Ya, mulai dari awal hingga terakhir itu perjalanan hidup. Iya, mulai dari itu tadi filosofi detak jantung tadi itu ya, sampai gitu. Berakhirnya pagelaran itu merupakan gambaran hidup seseorang. Gitu. Baik, pemirsa RRI Net tetap bersama dengan kami. Kita break dulu Ki untuk obrolan budaya. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik, pemirsa RRI Net, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami dalam obrolan budaya bersama dengan Dalang Ki Bambang Seto Legowo. Nah, tadi kita sudah berbincang banyak hal terkait dengan apa yang perlu dipersiapkan sebelum pagelaran wayang itu dilakukan, tokoh-tokoh yang ada dalam pagelaran setiap wayang, dan mungkin kita juga perlu tahu sebenarnya wayang itu kan warisan, harus tetap dilestarikan, begitu ya Ki ya. Nah, nyatanya untuk saat ini bisa dibilang generasi muda itu kurang memahami atau bahkan mungkin tidak tertarik untuk nonton wayang, waktunya yang panjang, dan mungkin akhirnya pesan-pesan yang bisa disampaikan melalui pagelaran wayang itu nggak nyampe Ki. Sebenarnya apa sih Ki yang perlu dilakukan mungkin untuk saat ini? Kita kan sudah zamannya berubah ya Ki ya. Zamannya berubah sekarang. Dunianya udah modern. Dunianya modern, jadi banyak terdigitalisasi semuanya serba apa nggih? Lebih cenderung kecanduan gadgetnya masing-masing gitu, sampai betul. Hiburan pun sekarang juga jarang sekali remaja atau generasi saat ini tuh lebih cenderung ya bergantung kepada gadget atau digitalisasi seperti itu. Nah, oleh karena itu Ki, sebagai pewaris budaya kita semuanya, Ki Bambang juga, ini kan menjadi tanggung jawab kita bersama ya Ki, supaya wayang ini tetap bisa lestari tanpa kehilangan ruhnya. Dan pesan-pesan yang ada di dalamnya sejauh ini tentang kehidupan itu bisa sampai pada generasi saat ini. Begini Mbak Retno, jadi kalau saya pelajari kenapa generasi saat ini tuh kok kayaknya asing dengan tradisi atau budaya wayang ini tadi. Oh, apa wayang? Apa sih wayang itu? Wah, aku gak seneng. Ya, bilang gitu kan kebanyakan anak-anak. Kesuwen Bu. Terus setelah saya pelajari itu kenapa? Ternyata yang dia merasa malas atau merasakan itu ternyata dari segi tata bahasa. Kita tahu bahwasanya bahasa yang digunakan dalam pagelaran wayang itu syarat dengan sastra yang rumit atau sastra yang sangat-sangat nggak semua orang bisa paham ya tidak ya. Terkadang dalangnya sendiri ngapunten kayak saya sendiri terkadang tuh nggak sebegitu paham dengan maksud kata-kata itu. Kita harus belajar lagi kan gitu. Nah, dari segi itu saja sudah menyebabkan bahwasanya generasi saat ini sudah nggak nangkap, Mbak Retno. Jadi pesannya nggak nyampe ya? Pesannya aja nggak nyampe. Kalau sudah bahasanya nggak ngerti, otomatis pesannya nggak nyampe. Makanya saya tuh mempunyai keinginan atau mempunyai unek-unek tuh suatu saat nanti bisa membuat pagelaran dengan bahasa seperti bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa, akan tetapi bahasanya itu yang nggak rumit, yang nggak terlalu banyak sastra, walaupun sebetulnya agak bertentangan dengan pakem wayang itu sendiri. Karena apa? Di dalam pewayangan itu syarat yang terkandung di situ banyak sekali unggah-ungguh, toto kromo. Di situ mengandung nilai-nilai seperti itu. Gimana seorang raja berbicara dengan patihnya, anak berbicara dengan orang tuanya, kemudian saudara yang lebih tua berbicara dengan saudara yang lebih muda. Diatur semua di dalam wayang itu, Mbak. Jadi kalau mau belajar tata krama, ndelok wayang, pasti paham.
Itu. Betul. Kalau kepingin belajar kesabaran nonton wayang pasti paham. Nah, masalahnya kadang kita melihat tapi tidak ngerti maksudnya di situ. Iya itu tadi ya, memang Akhirnya banyak terobosan yang dipakai sama dalang-dalang itu dengan mencampurkan hiburan di dalam pagelaran seperti campur sari, ada bintang tamu. Itu sebetulnya untuk menarik peminat. Oke. Tapi disayangkan lagi penonton itu hanya ramai ketika campur sarinya berlangsung. Limbuan itu tadi ya. Lah ketika wayang dikembalikan lagi ke fungsi utamanya sebagai tuntunan atau bahan pelajaran untuk suri teladan hidup, penontonnya sepi lagi, hanya tinggal penonton yang tua-tua saja, yang masih bisa memahami bahasa gitu. Okay. Nah, kalau misalnya jadi sebuah pertentangan Ki, demi generasi saat ini itu bisa memahami tuntunan pesan moral dari sebuah pagelaran wayang itu. Panjenengan tadi kan menyampaikan ya bahwa punya harapan untuk bisa menghadirkan pagelaran wayang dengan bahasa Indonesia dengan atau bahasa yang lebih bahasa Jawa bahasa yang Jawa nguku aja. Sing penting paham. Sing penting paham gitu. Itu kira-kira bagaimana nabrak pakem nih Ki? Sebetulnya sih enggak sebegitu istilahnya nabrak pakem ya enggak terlalu nemen lah. Gitu. Daripada nanti kita malah kehilangan sama sekali. Otomatis betul Mbak Retno, tantangan kita sebagai dalang saat ini tidak hanya gimana generasi berikutnya itu bisa mengerti dan memahami. Itu tantangan terberat kita. Apalagi saat-saat ini yaitu tadi ditunjang dengan era digitalisasi dunia modern semacam ini, banyak anak-anak itu yang sangat-sangat jarang sekali mau belajar. Mau belajar, jangankan kok mau belajar menjadi dalang atau menjadi apa, melihat saja terkadang apa iku gitu. Jadi itu sangat menjadi tantangan besar bagi para generasi dalang-dalang muda khususnya untuk di wilayah Kabupaten Jember nih. Berarti butuh inovasi ya. Butuh inovasi supaya pesan-pesan yang ada di dalam pagelaran wayang itu benar-benar bisa tersampaikan. Betul-betul tersampaikan. Kehidupan modern kita dengan banyak ceritanya ini bisa tersampaikan juga di dalam lakon dan cerita wayang itu tadi. Oke. Dan bisa dipahami oleh banyak orang. Nah, itu. Jadi inti dari sebuah pagelaran itu dikatakan sukses ketika tidak hanya seorang dalang tuh bisa tampil sampai pagi sebetulnya. Akan tetapi pesan moral yang disampaikan dalang itu tadi bisa diterima oleh penonton, terutama yang nanggap gitu. Yang nanggap itu terkadang kan minta lakon, aku njaluk lakon iki. Karena di dalam lakon itu sendiri mempunyai makna-makna tertentu. Misalkan seorang pemimpin atau katakan orang yang baru dijadikan pemimpin, itu dia minta lakon biasanya Makutoromo. Kenapa minta Makutoromo? Karena di dalam lakon itu banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan untuk menjadi pemimpin tuh seperti ini, seperti ini gitu. Baik. Luar biasa Ki. Coba bayangkan kalau misalnya pagelaran wayang atau kesenian wayang ini menjadi warisan budaya yang tetap diminati dengan bahasa yang dipahami, sehingga pesan-pesan yang disampaikan itu bisa benar-benar nyampe pada generasi saat ini. Itu cita-cita kami semua seperti itu. Baik, pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sayang sekali obrolan menarik kita dengan Ki Dalang Ki Bambang Setologowo harus segera diakhiri. Ki, di obrolan budaya untuk siang hari ini mungkin Ki Bambang bisa menyampaikan kesimpulan dari perbincangan kita terkait dengan bahwa wayang dan bagaimana penyampaian pesan untuk zaman modern untuk saat ini. Mungkin saya cuman berpesan demi kelestarian budaya ini, mari kita semua berbagai aspek, berbagai berbagai kalangan masyarakat ini jangan hanya
kita berkata nguri-nguri budaya. Jangan seremonial gitu. Nggih, ya. hanya jangan hanya berucap oh, aku tak nguri-nguri budaya, tapi yang kita harus lakukan saat ini apa? Ngurip-ngurip budaya. Kalau nguri-nguri mungkin hanya kita mendengarkan, kita nyetel kaset apa itu kita nguri-nguri. Kalau ngurip-ngurip ini menghidupkan. Dalam bahasa lain nanggapo gitu. Nanggapo gitu. Biar pelaku seni ini nanti bisa berkarya atau bisa menampilkan karya-karyanya dalam wujud seperti yang Dalang juga mendalang membawakan lakon. Kemudian kalau kita memang sebetulnya kehidupan modern dan kehidupan tradisional itu tidak jauh beda, hanya perbedaan mungkin peralatan atau media-media teknologi yang kita sebetulnya dalam tatanan hidup modern ini, kalau kita mau ngudi kawruh ngangsu ilmu dari sebuah pagelaran wayang, kita pasti mampu. Kalau kita memahami betul maknanya seperti ini, kita pasti mampu. Siap. Jadi wayang itu bukan hanya sekedar tontonan, tapi tuntunan untuk pelajaran bahan hidup kita mendatang, Mbak Retno. Jadi bukan hal kuno wayang itu gitu. Wayang itu ndak akan sirna sepanjang masa. Ndak lekang ya. Ndak lekang gitu. Karena memang di dalamnya banyak tuntunan dalam kehidupan yang masih relevan dengan kehidupan kita saat ini. Begitu ya, Ki? Betul, sangat betul sekali, Mbak Retno. Terima kasih Ki Bambang Setologowo sudah hadir di Studio Pro 1 dan kita harus mengakhiri. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi untuk melanjutkan perbincangan Mudah-mudahan bisa cukup menarik supaya kita sama-sama bisa belajar. Nggih, Mbak Retno, matur nuwun. Iya. Matur sembah nuwun ugi dumateng panjenengan Ki. Dan akhirnya pemirsa RRI Net, kita harus akhiri obrolan budaya untuk kali ini. Saya Retno Palupi bersama dengan tamu kita Ki Bambang Setologowo harus pamit. Bersama tim juga ada rekan-rekan pengarah acara, ada Devi Fitrah, ada rekan Tata Anis Nada dan semuanya selengkapnya di sana. Harus pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Ki. Salam budaya juga, Mbak.